Buat kalian para mahasiswa yang udah sampai di semester akhir pasti pada relate nih sama tema ini. Soalnya tiap kali mau lanjut kerjain skripsi pasti ada aja hambatannya. Kudu ngumpulin niat dulu, nyari inspirasi, ngelakuin penelitian, nyari data, riset, dan semua itu bakalan terhambat kalau kena distraksi sosial media yang bisa bikin orang scrolling berjam-jam sampai pada pengen rebahan aja seharian. Dan tanpa sadar udah ngabisin banyak waktu buat hal-hal yang gak penting. Kalian sendiri pernah ngalamin kayak gini nggak, Gigs? Karena fenomena ini itu nggak cuma terjadi di kalangan pelajar atau mahasiswa aja, tapi juga di berbagai pekerjaan sehari-hari yang bikin kita jadi nggak produktif. Misalkan kalian salah satu orang yang pernah ngalamin kejadian kayak gini, berarti itu tandanya kalau secara nggak sadar kalian udah kena serangan spiritual dari iblis yang satu ini. Setelah sekian lama, akhirnya kita bahas juga 7 pangeran neraka lagi nih. Namanya Iblis Belphegor. Yang menurut klasifikasi Peter Binsfeld, iblis ini berkuasa atas dosa kemalasan. Yes, kalian gak salah denger. Ternyata mageran itu termasuk salah satu dosa yang mematikan. Hah, kok bisa? Jawabannya lumayan panjang ya nih, Kiks. Kita nggak bisa ngambil dari pendapat Peter Binsfeld aja, karena beliau juga ngambil referensi dari literatur-literatur sebelumnya. Makanya kita perlu menelusuri beberapa informasi dari sudut pandang sejarah, mitologi, dan teologi, karena semuanya memang saling berkaitan satu sama lainnya. Jadi seperti biasa, aku perlu ngingetin lagi ke kalian, kalau pembahasan 7 pangeran neraka atau 7 dosa mematikan ini, konsepnya tuh bakalan nyambung ke teologi kekristenan. Makanya buat nyari tahu asal-usul konsep dosa kemalasan ini, kita tuh perlu ngambil referensi dari kitab Taurat dulu nih, sebagai sumber tertulis. Tepatnya di kitab Kejadian, karena akar permasalahannya itu udah dimulai dari kisah manusia pertama yang ditugasin Tuhan buat mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Tapi waktu itu Adam dan Hawa masih nggak tahu nih akan definisi kemalasan kayak gimana, karena mereka tuh masih murni, belum kenal dosa, belum ngerti tentang yang jahat dan yang baik. Tapi semenjak Adam dan Hawa ditipu sama iblis buat makan buah pengetahuan dan ngelakuin dosa pertama, mereka tuh jadi tahu definisi yang baik dan buruk menurut pemikiran mereka sendiri. Makanya manusia diusir dari Taman Eden supaya Adam ngalamin yang namanya susah payah kerja di tanah terkutuk sampai dia kembali ke tanah lagi alias meninggoy. Nah, dari sinilah permulaan bibit dosa kemalasan mulai muncul. Karena sebelumnya waktu masih di Taman Eden tuh, manusia tuh kerja di tanah yang subur dengan sukacita, damai sejahtera. Tapi setelah diusir, Adam tuh harus susah payah kerja di tanah terkutuk yang penuh semak duri dan cuman buat bertahan hidup aja. Kondisi ini diperparah dengan kejatuhan para fallen angels, The Watcher, yang udah pernah aku bahas di series Book of Enoch, karena di situ The Watcher bertindak sebagai dewa penyelamat yang nargetin keturunan Kain buat nawarin jalan pintas supaya mereka bisa memberontak dari ketetapan Tuhan dan terdistraksi ngelakuin kegiatan lain buat menghibur diri mereka sendiri dengan hidup di zona nyaman. Contohnya kayak Yubal, keturunannya Kain, yang diajarin The Watcher buat main alat musik supaya ngelupain tugas utama mereka di tanah yang terkutuk. Yang gak relate aku bahas apa? Kalian nonton dulu Book of Enoch dari 1 sampai habis gitu ya, biar relate ke pembahasan yang ini. Oke, lanjut. Dewa-dewa palsu ini juga ngajarin berbagai macam teknologi kuno dan memperkenalkan sistem keuangan yang diambil dari emas, perak, batu-batu berharga lainnya sebagai alat transaksi buat mempermudah pekerjaan manusia supaya bisa bertahan hidup tanpa harus susah payah mengusahakan tanah yang penuh dengan semak dan duri. Mereka juga ngajarin keturunan Kain berburu daging hewan buat dimasak dengan api supaya bisa dikonsumsi dengan cara yang instan. Jadi nggak perlu capek-capek nunggu hasil panen dari tanah yang waktunya nggak bisa ditentuin. Karena di zaman itu masih belum ada musim panas, musim hujan, musim nanam, musim nuai. Jadi kelakuan keturunan Kain ini tuh berbanding terbalik dengan ketetapan Tuhan yang cuma ngizinin manusia buat makan buah dan sayur yang dihasilin dari tanah.
Bahkan yang paling parahnya lagi, para Nephilims atau raksasa yang hidup di zamannya Henokh itu selalu memangsa manusia yang hidup di muka bumi. Makanya Tuhan menghukum manusia dengan bencana banjir besar buat musnahin kejahatan yang udah tersebar di seluruh dunia dan mulihin bumi di zamannya Nuh. Dan mulai dari situ tuh muncul musim hujan, musim panas, musim dingin, musim gugur, dan juga musim menanam dan menuai. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, tetap aja manusia tuh terus ngelakuin dosa kemalasan yang bikin mereka jadi malas kerja di musim-musim yang udah ditentuin Tuhan. Bahkan mereka malah ngorbanin hak orang lain buat ngelakuin suatu pekerjaan dengan cara terpaksa. Makanya di zaman Raja Nimrod mulai muncul sistem perbudakan sampai Tuhan akhirnya mengacau balaukan semua pekerjaan tangan manusia di peristiwa Menara Babel. Mulai dari situ anak-anak Nuh itu terpecah jadi 70 bagian dan mulai membentuk masing-masing bahasa, agama, dan suku-suku bangsa yang akhirnya di diaspora atau diserakan ke berbagai wilayah. Dari sinilah lahir kisah-kisah mitologi, dongeng, cerita rakyat di masing-masing daerah. Kitab Henokh mencatat kalau ada 70 fallen angels yang nyamar jadi dewa bangsa-bangsa. Selain itu juga ada roh-roh Nephilims yang menyesatkan manusia buat menyembah iblis kemalasan yang nyamar jadi dewa-dewa mitologi. Makanya di beberapa kisah mitologi pasti ada aja dewa yang mewakili sifat kemalasan. Contohnya kayak dewa Baal Peor dari mitologi Kanaan yang menurut kitab Taurat, tepatnya di pasal 25 dari kitab Bilangan, di situ diceritain tentang kisah bangsa Israel yang ngelakuin perjalanan ke tanah perjanjian. Tapi pas di tengah jalan, cowok-cowok Israel pada terdistraksi sama godaan cewek-cewek Moab dan Midian yang nyembah dewa Baal Peor sampai akhirnya orang Israel banyak yang jatuh ke dalam dosa perzinahan. Di sini hukum Taurat mencatat kalau kelakuan bangsa Israel ternyata nggak cuma berzinah dengan manusianya aja, karena hubungan bangsa Israel dengan Tuhan tuh sebenarnya menggambarkan hubungan antara mempelai pria dan wanita. Makanya kelakuan bangsa Israel ini sama aja dengan mengkhianati Tuhan mereka sendiri karena udah berzinah dengan Allah lain atau dewa Baal Peor. Mungkin sampai sini ada yang nanya ya, terus apa sih hubungannya dosa perzinahan dengan dosa kemalasan yang dibahas di tema video ini? Jadi sebenarnya alasan kenapa sampai ada klasifikasi 7 deadly sins yang kita tahu sampai sekarang ini, karena menurut pandangan Paus Gregorius I dan Saint Thomas Aquinas, 7 dosa ini tuh memang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Karena dosa itu sifatnya memang menjalar. Satu dosa bisa melahirkan dosa lainnya, kayak virus. Makanya karena satu orang berbuat dosa, akhirnya semua orang juga ikut terjerat di bawah kuasa dosa. Ini juga alasan kenapa Peter Bensfeld mengklasifikasikan dosa kemalasan di urutan ke-7. Karena itu turunan dari dosa pride atau kesombongan sebagai akar dari segala dosa. Makanya iblis Lucifer yang mewakili dosa kesombongan itu ditempatin di urutan pertama. Habis itu muncullah dosa-dosa mematikan lainnya, termasuk dosa lust atau hawa nafsu di urutan ketiga. Sampai akhirnya mempengaruhi dosa kemalasan di urutan terakhir. Jadi kayak semacam domino effect, efek domino gitu. Makanya di kisah Exodus diceritain kalau iblis Baal Peor ini mendistraksi bangsa Israel lewat cewek-cewek Moab dan Midian supaya mereka tuh kandas di tengah jalan dan mereka jadi malas pergi ke tempat tujuan buat nerima berkat yang lebih besar daripada cuma kenikmatan sesaat aja. Nah, dari kisah ini akhirnya lahirlah asal-usul nama iblis Belphegor karena secara etimologi diambil dari nama dewa Baal Peor. Jadi namanya kayak cuma diplesetin aja karena terjadi transliterasi antara satu bahasa dengan bahasa yang lain dan biasanya nimbulin perbedaan pelafalan yang malah bikin penulisannya jadi bias. Sama kayak iblis Beelzebub yang juga diambil dari salah satu dewa Kanaan, namanya Baal-zebub. Jadi sama-sama ada kata Baal di bagian depan nama mereka karena menurut mitologi Kanaan, kata Baal diambil dari bahasa Ugarit kuno yang artinya dewa atau Tuhan. Jadi artinya sama aja sih, cuman perbedaan bahasa aja. By the way, tadi aku sempat singgung beberapa kali ya soal bangsa Kanaan, Midian, dan Moab. Nah, buat yang belum tahu asal-usulnya, jadi mereka ini tuh termasuk salah satu dari 70 bangsa yang terpecah setelah peristiwa Menara Babel. Kalau dilihat dari silsilahnya, Kanaan itu cucunya Nuh dari garis keturunan Ham. Kalau Midian salah satu keturunan Abraham dari istrinya yang kedua. Sedangkan Moab asalnya dari anak-anaknya Lot, saudaranya Abraham. Nah,
Ketiga bangsa ini tinggalnya di lokasi yang serumpun dan gak terlalu jauh, makanya mereka pada nyembah dewa berhala yang sama. Dan bukti sejarah yang mendukung literatur Alkitabiah ini bisa kita telusuri dari penemuan arkeologis modern tanggal 14 Mei 1929. Karena di hari itu, seorang arkeolog yang namanya Claude Scheffer berhasil nemuin reruntuhan bersejarah dari kota kuno Ugarit yang di dalamnya tuh banyak ditemuin tablet batu bertuliskan aksara-aksara paku yang mirip kayak bahasa dan tulisan yang dipakai sama orang-orang Mesopotamia kuno. Arkeolog ini ngaku kalau dia dan teman-temannya udah ngelakuin penggalian di tempat itu tuh selama 40 tahun. Effort banget kan? Tapi perjuangan orang-orang ini emang membuahkan hasil yang baik karena bukti arkeologis ini membuktikan kalau narasi Alkitab memang beneran terjadi. Bahkan kisah-kisah mitologi Kanaan dan nama-nama dewa Baal itu juga tertulis di tablet ini. Jadi dua-duanya memang sinkron dan saling memberikan kesaksian satu sama lain. Kisah-kisah kayak gini tuh nggak cuma ada di mitologi Kanaan aja, tapi juga ada di mitologi Yunani. Contohnya kayak Dewi Aergia, yang menurut seorang penyair Publius Papinius Latius, beliau tuh mencatat kalau Dewi Aergia ini tinggal di dalam underworld atau Hades atau dunia bawah, dunia orang mati. Tepatnya di pintu masuk kastil Hypnos. Tapi saking magernya Dewi ini kerjanya cuma rebahan aja di tempat itu dan nggak ngelakuin apa-apa. Makanya cerita tentang Dewi Aergia jarang kita dengar di keseluruhan mitologi Yunani. Sumber tertulis lain yang mencatat tentang Dewi Kemalasan ini bisa ditemuin di karya Theogony yang ditulis sama Hesiod. Tapi di situ cuma dijelasin silsilahnya aja karena Dewi Aergia ini ternyata lahir dari keturunan dewa-dewi primordial di generasi pertama, yaitu Dewa Ether dan Dewi Gaia. Personifikasi dari bumi, tanah. Udah gitu doang. Selebihnya kita nggak nemuin informasi apa-apa lagi karena Dewi ini emang nggak terlalu berkontribusi sih ya di kisah-kisah besar di mitologi Yunani. Namanya juga Dewi Mager. By the way, kalau kalian masih asing dengan kisah para dewa-dewi primordials Yunani yang tadi aku sebutin, kalian kemana aja? Mungkin kalian bisa cek playlist video aku yang ini. Jadi aku nggak perlu jelasin ulang ya di pembahasan kali ini ya. Kalau misalnya bahas karakter mitologi yang berhubungan sama dewa-dewa kuno yang disembah sama orang-orang zaman dulu pasti emang berkaitan satu sama lainnya. Tapi walaupun di zaman sekarang ini kita udah gak pernah dengar orang-orang yang nyembah dewa-dewa mitologi kuno, bukan berarti mereka cuma sebatas mitos dan fiksi aja ya, karena roh para dewa ini masih tetap eksis sampai sekarang tanpa kita sadari, walaupun memang udah bermanifestasi di media yang berbeda. Contohnya kayak para penganut satanisme. Walaupun mereka memang nggak nyembah iblis-iblis ini, tapi mereka punya Satanic Bible yang di dalamnya ngejelasin tentang demonologi atau ilmu pengetahuan para iblis. Penganut satanisme ini dipelopori sama Anton Sander LaVey yang mendirikan gereja setan di tahun 1969. Terus Satanic Bible atau Alkitab setan mereka itu juga terinspirasi dari literatur-literatur sebelumnya kayak Paradise Lost karya John Milton, Dictionnaire Infernal karya Jacques Collin de Plancy, dan kitab Pseudepigrapha The Testament of Solomon yang juga pernah aku bahas di channel ini. Selain mempengaruhi penganut satanisme, iblis Belphegor itu juga bersekutu dengan para okultisme yang sering ngelakuin praktek ritual pemanggilan iblis dan makhluk-makhluk spiritual lainnya. Kayak yang tertulis di Book of Abramelin dan The Lesser Key of Solomon di chapter Ars Goetia. Bahkan referensi dosa kemalasan ini juga ternyata sempat disebutin dalam salah satu karya puisi epic, Divine Comedy, my favorite. Tepatnya di bagian Purgatorio yang ditulis sama penyair asal Italia yang bernama Dante Alighieri di abad ke-14, jauh sebelum satanisme terbentuk. Karya ini juga pernah aku bahas ya di channel aku beberapa tahun yang lalu, intinya nyeritain tentang kesaksian perjalanan Dante sendiri waktu dibawa ke Inferno atau neraka, terus ke Purgatorio atau api penyucian, terus ke Paradiso atau surga. Nah, kalau Purgatorio sendiri atau api penyucian menurut tradisi Katolik itu dibagi dalam beberapa tingkatan atau teras-teras yang harus dilewatin Dante untuk menghapus 7 dosa mematikan. Salah satunya ya dosa kemalasan ini yang ada di teras keempat. Di situ Dante ketemu sama jiwa-jiwa yang sibuk banget ngelakuin pekerjaan dan kegiatan produktif buat menghapus dosa kemalasan. Karena dosa ini memang harus dilawan dengan ngelakuin kebajikan, buat terus bekerja keras dan menghindari segala macam bentuk distraksi yang bikin orang-orang melalaikan tugas dan pekerjaan yang dikasih Tuhan.
Terus karena di tempat itu Dante udah jalan-jalan sampai malam, makanya dia istirahat dan mimpi ketemu sama sosok Siren, makhluk mitologi Yunani yang sering digambarin berbentuk setengah manusia, setengah ikan. Kalau julukan populernya sih mereka ini sering disebut mermaid ya, atau putri duyung. Tapi kadang menurut versi lain sosok Siren ini juga digambarin kayak perempuan cantik yang punya sayap burung, jadi nggak selalu ikan. Aku juga udah pernah buat video khusus yang bahas tentang Siren. Udah lama banget, jadi kalian bisa mampir ke videonya kalau lupa. Buat dapetin informasi yang lebih lengkap, karena legenda Siren emang ada di berbagai mitologi dunia. Dan emang sebagian besar sepakat kalau makhluk ini sering mendistraksi orang-orang yang berlayar di lautan supaya perhatian mereka teralihkan dan gak bakal nyampe ke tempat tujuan. Biasanya sih para Siren ini mendistraksi para pelaut dengan cara godain para lelaki yang berlayar di atas kapal lewat kecantikan dan suara nyanyian mereka yang merdu. Supaya pelaut-pelaut itu ngarahin kapal mereka buat beralih ke lokasi bebatuan yang jadi tempat tinggalnya para Siren. Tapi sebenarnya ini cuma jebakan doang, karena biasanya kapal-kapal itu hancur lebur dan tenggelam di tengah laut karena pada nabrak terumbu karang. Kalau kita tarik benang merahnya, kisah Siren ini ada hubungannya dengan iblis Belphegor yang mewakili dosa kemalasan. Karena sebenarnya polanya sama aja kayak sebelumnya di kisah bangsa Israel, waktu terdistraksi sama cewek-cewek Moab dan Midian yang pada nyembah dewa Baal Peor. Dan ini juga ada hubungannya dengan kitab Henokh karena di pasal 19 ayat 2 dijelasin kalau istri-istri The Watchers dikutuk Tuhan supaya mereka berubah jadi makhluk mitologi yang disebut Siren. Sama seperti yang dijelasin di mitologi Yunani karena manuskrip kitab Henokh juga ada yang ditulis dalam terjemahan bahasa Yunani. Jadi ada beberapa pengaruh budaya Yunani yang terhubung ke kitab Henokh. Buat yang belum tahu tentang kisah para malaikat pengawas atau The Watchers yang aku sebutin di sini, kalian bisa nonton video yang ini untuk lebih lengkapnya. Di cerita ini dijelasin kalau The Watchers merupakan sekelompok malaikat jatuh yang memberontak sama ketetapan Tuhan dan melalaikan tugas mereka buat ngawasin anak-anak manusia di bumi. Makanya mereka disebut The Watchers, pengawas, pengamat. Alasan mereka memberontak sama Tuhan karena para malaikat ini terdistraksi dan tergoda dengan kecantikan anak-anak perempuan manusia yang mereka awasi di muka bumi. Makanya mereka turun ke bumi buat mengawini cewek-cewek ini, yaitu keturunannya Adam, manusia pertama yang udah diusir dari Taman Eden. Nah, perempuan-perempuan inilah yang akhirnya dikutuk sama Tuhan buat jadi makhluk Siren yang terkenal di mitologi Yunani. Jadi polanya sama aja sih sebenarnya ya, ngulang-ngulang terus. Dan ini adalah alasan kenapa di teras keempat Purgatory, Dante tuh bisa mimpin Siren. Karena di situ memang sosok Siren yang dilihat Dante berwujud wanita cantik. Tapi untungnya si Virgil, temannya Dante, tahu kalau itu cuma jebakan. Makanya dia ngerobek bajunya si Siren dan tersingkaplah semua kebusukan dan wajah asli makhluk ini yang ternyata hancur lebur, kagak ada cantik-cantiknya sama sekali. Makanya makna mimpi ini sebenarnya persimbolan dari kerakusan, keserakahan, ketamakan, dan hawa nafsu yang membutakan mata manusia supaya mereka akhirnya terjebak dalam lingkaran dosa kemalasan sebagai dosa mematikan yang dikuasai sama iblis Belphegor. Jadi ini bukan sekedar cocok logi karena semuanya tuh memang saling terkoneksi satu sama lainnya. Literatur ini seperti potongan-potongan puzzle yang bisa saling melengkapi kalau kita bisa mencari dan menghubungkan benang merahnya. Makanya selalu perhatikan cara kita membaca dan mendengar suatu informasi. Karena nggak ada sesuatu yang tersembunyi yang nggak akan dinyatakan dan nggak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Semua cerita-cerita kuno yang mungkin kita anggap cuma sebatas dongeng dan tahayul ternyata mungkin ada makna tersiratnya. Dan kisah-kisah ini dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita di masa sekarang. Karena polanya itu terus berulang. Gak ada sesuatu yang benar-benar baru di bawah matahari ini karena sejarah itu selalu terulang kembali. Dan di zaman sekarang ini, iblis Belphegor yang mewakili dosa kemalasan itu tentunya masih eksis dan bermanifestasi ke dalam bentuk dan media yang berbeda. Yang tanpa kita sadari, iblis ini ada di dalam genggaman tangan yang selalu kita pegang sehari-hari, contohnya kayak smartphone, laptop, video game, dan berbagai macam perangkat digital lainnya yang di dalamnya tuh ada platform-platform tertentu yang bikin kita terdistraksi sama hal-hal yang random dan bikin orang-orang jadi pada nggak produktif, kayak yang udah aku singgung di awal video ini. Bahkan sekarang distraksi Siren itu bisa muncul di berbagai iklan, musik, konten-konten, situs-situs dewasa yang bisa diakses siapapun dengan gampang. Akibatnya banyak yang kecanduan sama pornografi yang malah menghasilkan buah dosa kemalasan. Jadi peperangan rohani itu memang nyata dan bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena perjuangan kita sekarang bukan melawan darah daging, tapi melawan roh-roh jahat seperti iblis Belphegor.
yang setiap waktu menjerat kita ke dalam distraksi kemalasan. Dan kalau sekarang kita udah disingkapkan sama rahasia ini, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita, supaya kita tetap berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan dosa, kemalasan yang mungkin masih membelenggu kita. Tujuannya supaya semua jiwa manusia bisa dimenangkan dalam peperangan rohani ngelawan iblis-iblis ini, sampai kita semua menerima keselamatan yang utuh di langit dan bumi yang baru. Oke deh, segitu dulu pembahasan tentang iblis kemalasan, Belphegor, salah satu dari 7 pangeran neraka dan salah satu dari iblis dari Seven Deadly Sins, 7 dosa besar. Series ini udah aku buat dari awal banget, aku bikin video sampai berapa tahun kemudian ya sekarang masih membahas ini. Tapi memang seru banget sih, demonologi dan angelologi. Kalian kangen gak sama konten aku yang ini? Kalau misalnya ada mau ditambahin, ada yang mau di request, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau didiskusikan, komen aja di kolom komentar. Kalau mau ngebahas aku lebih kalau kalian mau aku ngebahas lebih banyak seputar Angels and Demons, komen aja tentang apa topiknya. And as always, thank you so much for watching. I hope you geeks like it, and I'll see you again on my next video. Bye. Ada cicak anjir. Shoo, shoo, shoo. Kaget. Gak, gih sana keluar. Shoo, 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 shoo. Oke, karena di zaman itu masih belum pada